Selamat pagi teman-teman semua, baik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, dan juga mungkin ada yang dari umum juga ya, yang bukan mungkin udah kerja bukan mahasiswa tapi juga bukan dosen juga. Perkenalkan dulu, nama saya Riko Darmawan Handoyo. Saya seperti yang sudah disebutkan tadi, saya ngajar di Maranatha Universitas Maranatha. Terus kegiatan lainnya selain sebagai dosen, saya juga membuat tutorial Flutter di YouTube dan juga memberikan online course di Udemy. Terus selain content creator, saya juga menerima training untuk Flutter bagi instansi yang memerlukan. Oke, ini untuk channel YouTube-nya, linknya. Kalau nanti kalian ada yang tertarik untuk belajar, di sana saya sudah sediakan sekitar 300 lebih video tentang Flutter ya, baik yang tutorial how to-nya dan juga fundamentalnya ya, seperti yang mulai dari awal belajar, dari nol nih kalau mau belajar, sampai OOP-nya juga itu semuanya saya taruh di sana supaya benar-benar yang dari nol sampai yang mau belajar Flutter-nya ini bisa semua ya. Jadi nggak harus yang udah ngerti IT. Dan kalau menguasai apa yang saya berikan di sini, seharusnya kalian udah bisa terima project lah ya. Terima project udah mulai bisa dapat uang sendiri lah ya belajar. Tapi harus dikuasai dulu apa yang saya berikan di sana. Ini link-link yang lainnya, ini link komunitas Flutter di Facebook, ini link Udemy, ini Instagram, ini website saya, ini Facebook dan LinkedIn saya kalau ada yang pengen follow atau join. Oke, kita langsung aja ke materinya. Sebenarnya saya nggak perlu ngasih data ini sih, sama seperti kalian skripsi pasti banyak yang tulisnya karena perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, itu kayaknya udah jadi pengetahuan umum ya. Coba sebagai dosen kayaknya kurang afdol kalau nggak ngasih datanya ya, karena kayaknya self claim ya, jadinya saya yang mengklaim sendiri. Jadi di sini saya memberikan survei bahwa di dunia ini tuh, bentar, ketutupan sama ini. Nah, ini global overview ya. Di seluruh dunia ini sekitar 66% dari populasi ini sudah menggunakan internet ya, sudah mulai bisa menggunakan internet. Ini Januari 2024 yang survei ini wearesocial.com ya. Januari 2024 66%. Nah, terus di sini dari yang pengguna internet tadi yang memiliki mobile phone ini 97,8, kalau yang smartphone-nya 97,6. Ini feature phone masih ada yang punya 6,9%. Ya, terus ada desktop atau laptop ya. Tablet 30,9%. Sekitar segini. Ini untuk yang global. Nah, untuk di Indonesia sendiri di Januari itu pengguna internetnya juga 66%, sekitar segituan. Terus dari pengguna internetnya yang punya smartphone itu udah 99,3%. Ya, yang feature phone-nya 9,5, ini laptop atau desktop komputer. Ini Januari 2024. Nah, ini kan agak kelamaan ya, Januari 2024. Ini yang Oktober. Kalau yang Oktober Indonesianya belum ada, jadinya ini saya tunjukkan yang ininya aja, yang globalnya ya, secara global di seluruh dunia. Ini sekitar 67-an lah ya, 67, 67, 63, 66%. Ini beda yang surveinya, beda-beda. Nah, tapi sekitar seginian lah. Ya, 67, 67, 63, 66. Device ownership-nya yang memiliki smartphone 97% dan yang memiliki laptop atau desktop komputer pengguna internetnya itu 59%. Jadi bisa disimpulkan bahwa um, internet user di seluruh baik di seluruh dunia atau di Indonesia itu sekitar 66% ya dari populasi penduduk. Dan dari sekian banyak itu dari yang pengguna internet itu yang memiliki smartphone itu sekitar 97 sampai 99%. Sedangkan yang memiliki laptop atau desktop komputer sekitar 57 sampai 59%. Nah, ini ada linknya. Nanti kalian bisa ambil, bukan ambil ya, kalian bisa lihat sendiri ya untuk yang lain-lainnya kalau kalian misalnya tertarik dengan survei ini. Nah, terus dari data ini udah jelas ya, jadinya bisa dilihat bahwa sistem yang terdigitalisasi ini memainkan peranan penting di dalam
operasi bisnis zaman sekarang. Jadi bisnis apapun, kegiatan apapun sekarang kalau pengen bisa diakses oleh banyak orang ya harus memiliki sistem yang terdigitalisasi. Sebelum COVID, apalagi setelah COVID ya, sebelum COVID itu jarang banget yang namanya bank digital. Ya, setelah COVID ini bank digital udah banyak ya macam-macam ya, ada Bank Jago lah, ada Line Bank ya, terus Tomorrow itu yang dari UOB ya dan sebagainya. Blue itu BCA, BCA yang tadinya konservatif akhirnya bikin Blue juga ya untuk yang apa yang digital. Jadinya semua tuh beralih ke digital. Bahkan pedagang-pedagang makanan yang tadinya nggak ngerti, mungkin nggak ngerti IT, mau nggak mau setelah COVID jadi harus belajar gimana dia jualan di GrabFood atau GoFood ya, supaya bisa diakses oleh banyak orang. Jadi setelah COVID itu lebih kepake lagi nih ya, yang namanya digitalisasi. Nah, ketika sebuah bisnis atau perusahaan bikin bukan aplikasi, bikin sistem yang terdigitalisasi, mereka punya dua pilihan nih. Apakah dia mau membuat sistemnya ini atau aplikasinya ini pakai teknologi natif atau cross platform? Natif itu berarti menggunakan framework yang memang dikhususkan untuk platform tertentu. Misalnya untuk Android itu Kotlin. Kalau misalnya untuk apa? Untuk iOS itu pakai Swift. Kalau misalnya untuk web mungkin pakai PHP lah atau yang lainnya ya. HTML, terus pakai JavaScript. Nah, itu natifnya yang emang khusus untuk bikin di Androidnya, khusus bikin untuk di iOS-nya, untuk bikin di webnya atau desktop itu berarti pakai C Sharp ya, misalnya pakai Visual Studio. Nah, terus kalau misalnya cross platform ini berarti framework yang kita nulisnya sekali tapi bisa di deploy di berbagai platform ya. Jadinya contohnya ada Flutter, ada Xamarin, ada React Native dan sebagainya. Ya, ini ada banyak juga yang cross platform. Jadi ada dua pilihan nih, mau natif atau cross platform. Nah, sekarang kita lihat dari hasil surveinya ya. Dari survei yang diadakan oleh JetBrains ini 2023 dia eh, surveinya ya akhir awal 2024. Jadi dia ngeba em, merekap selama tahun 2023. Kalau yang 2024 belum ada, mungkin harus tunggu nanti di awal tahun 2025 ya. Karena dia harus ngerekap jadi benar-benar ngelihat selama tahun 2024. Nah, ini yang selama tahun 2023 dari respondennya ini yang menggunakan cross platform software itu sekitar 35%. Jadi udah mulai banyak ya. Sudah 35%. 22%-nya ini digunakan untuk mobile app, ada yang juga 17% dari responden menggunakan untuk membuat desktop apps. Nah, terus untuk dari mobile-nya sendiri yang membuat aplikasi mobile ini yang menggunakan natif itu 61% dan 49% ini sudah menggunakan cross platform. Ya, jadinya udah banyak nih ya yang membuat aplikasi mobile ini menggunakan cross platform nih, sudah 49%. Ini dari responden ya. Jadi jangan dijumlah ya. Ini bukan 61 tambah 49 kok jadi 110 gitu ya. Bukan begitu ya. Maksudnya dia ada yang menggunakan natif, ada juga kan ada irisan ya. Ada yang menggunakan natif dan ada juga yang menggunakan cross platform ya. Jadinya dari sekian responden ada 49% dari respondennya itu dia menggunakan cross platform dan ada juga yang natif aja dan ada juga yang natif dan cross platform ya. Jadinya makanya kalau digabung itu pasti lebih dari 100% ya. Jadi jangan bingung. Oke, nah kenapa sih kok pada memilih pakai cross platform nih? Benefitnya apa untuk perusahaan atau company? Nah, untuk perusahaan dia dapat memastikan bahwa sistem mereka itu tersedia di berbagai platform ya. Jadinya bisa ada di bisa ada di iOS, bisa ada di Android, mungkin ada di web juga ya. Jadinya bisa ada di berbagai platform. Nah, terus bisa diakses dari smartphone dan juga dapat diakses oleh komputer atau laptop ya. Karena tadi kan dari survei yang sebelumnya kita lihat bahwa device yang dimiliki paling banyak itu adalah smartphone dan juga komputer atau laptop ya. Jadinya kalau pengen usernya banyak, jelas mereka harus buat aplikasi di dua tempat ini ya, dua platform ini, di smartphone dan
komputer atau laptop. Smartphone sendiri ada Android, ada iOS. Terus perusahaan juga perlu untuk mengimplementasi ide mereka itu secara cepat. Jadi kalau dengan menggunakan cross platform ini, mereka bisa cepat ya. Jadi nggak harus tunggu-tungguan nih, harus bikin webnya dulu, harus bikin di Androidnya dulu, harus bikin iOS-nya dulu. Nah ini bisa langsung dikerjakan sekali, langsung bisa ketiga platform itu. Ya, terus mereka juga harus menyediakan user experience ya, yang konsisten, yang sama di seluruh platform. Kalau kalian pernah pindah-pindah nih, tadinya di iOS atau terus ke Android atau Android ke iOS atau mungkin tadinya smartphone terus ke web, kalian pasti pernah ketemu aplikasi yang rasanya kok di iOS tuh bagus, pindah ke Android kok jadi jelek, atau di Android bagus biasanya kok pindah iOS jelek, atau mungkin di handphone enakan kok ke websitenya malah jadi jelek ya, kurang enak gitu. Nah ini karena developernya beda-beda ya. Mungkin yang iOS timnya developernya teliti gitu ya, jadi jarang bug. Terus yang ngerjain yang Android ini agak ceroboh nih developernya, jadi lebih banyak bugnya. Bisa aja kayak gitu. Ya, atau yang ini fiturnya udah muncul. Kenapa? Karena tim yang ini tuh lebih cepat gitu. Yang tim Android tuh lebih cepat kerjanya. Yang tim iOS tuh lebih lelet ya. Jadinya yang sini udah keluar fitur tambahannya, yang ini masih harus nunggu update-annya lama. Misalnya seperti itu. Nah, ini akan memberikan user experience yang berbeda di setiap platform. Tapi kalau menggunakan cross platform ya udah jelas pasti sama karena sekali ngoding langsung di deploy di banyak platform. Terus yang udah pasti jelas ya, semua perusahaan pasti seneng dengan yang namanya time dan cost efisiensi ya. Jadi udah time-nya cepat, cuma ngoding sekali terus bisa di berbagai platform, cepat ya. Terus cost efisiensi juga ya, dia cuma perlu satu tim aja yang ngoding ya, nggak perlu ada tiga tim, ada tim web, tim Android, sama tim iOS. Dia cuma butuh satu tim divisi untuk buat aplikasinya, ya nanti tinggal langsung apa bisa di deploy di berbagai platform. Nah, untuk developer sendiri apa ya? Untuk developer sendiri nih yang indie ya, bukan indie, maksudnya yang developer freelance ya, yang kalau kalian disewa, tapi kalian dibebaskan. Kalau kalian nggak dibebasin sama instansi ya mau nggak mau kalian nurut kan. Tapi kalau kalian misalnya dibebaskan, terserah lah, pokoknya saya butuh aplikasi, kalian terserah mau bangun pakai apa. Nah, kalau kalian memilih dengan teknologi cross platform, kalian ada beberapa keuntungan, mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, untuk membuat aplikasi di multiple platform, itu kalian jadi nggak perlu belajar di setiap platformnya. Aduh, harus belajar web dulu untuk bikin web. Saya harus belajar Android dulu, benar-benar Androidnya untuk bikin Android, dan saya harus belajar iOS-nya untuk bikin iOS-nya. Jadi kalian cukup belajar satu satu framework aja, nggak perlu banyak ya. Jadinya nggak capek juga. Ya, terus nggak pusing juga dapat project, kalian juga bisa cepat langsung ngerjain ya. Mau di iOS, ayo. Mau di Android, ayo gitu. Ya, jadinya bisa seperti itu. Terus udah gitu, sekali ngefix atau nge-update itu langsung ke-update semua ya di seluruh platform karena kan codingannya cuma satu. Ya, ini jelas akan menghemat waktu kalian. Akibatnya apa? Kalian bisa belajar hal-hal yang lain untuk mengimprove skill kalian. Jadi mungkin kalian belajar nggak terkait IT-nya, mungkin mungkin kalian belajar misalnya, oh saya mau belajar bahasa Inggris, oh saya mau belajar memarketingkan saya punya aplikasi atau marketing diri kan bisa bisa seperti itu. Jadi kalian bisa belajar banyak hal untuk improve skill kalian, nggak cuma habis untuk belajar platform ini semuanya dipelajari gitu. Ya, jadi kalian punya banyak waktu untuk belajar hal yang lain. Terus kemarin banyak yang bilang apa? Wah, IT ini lagi winter tech ya, susah banget nih, mendingan ternak lele. Nah, mungkin kalau kalian niat ternak lele juga bisa belajar ternak lele juga ya. Untuk kalau IT-nya nggak laku nih, kalian bisa ganti apa? Ganti profesi ya. Nah, itu. Jadinya kalian kalau bisa saving your time bagus banget. Terus kalian bisa mendapatkan lebih banyak project dong. Ya, karena kalian kan ngerjainnya cuma satu aja bisa langsung ke banyak platform ya. Jadi bisa terimanya lebih banyak project karena waktunya lebih banyak. Terus kalian bisa olahraga nih ya, untuk teman-teman developer mungkin banyak yang kayak saya juga ya sakit pinggang ya, jadinya kalian
ada waktu lah ya untuk olahraga, untuk stretching ya, karena waktunya lebih banyak. Terus untuk hobi ya, yang senang hobi jalan-jalan, hobi kulineran atau yang lain, ini kalian juga punya waktu untuk mengerjakan hobi kalian ya, karena lebih banyak waktu juga dan kalian bisa menghabiskan dengan orang-orang terdekat kalian juga ya waktunya. Jadi ini benefitnya kita belajar di cross cross platform ya. Nah, sekarang dari sekian banyak cross platform tadi kan udah ada banyak ya. Pakainya yang mana nih? Ya, itu sih terserah ya kalian mau pakai yang mana. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa pada saat ini Flutter itu adalah framework cross platform yang paling populer di dunia. Ya, jadinya nggak cuma di Indonesia ya, di dunia. Nah, buktinya apa? Ini saya tunjukkan dengan survei ya. Berdasarkan survei dari JetBrains, ini ada linknya ya. Kalian bisa lihat JetBrains itu yang pemiliknya Kotlin ya, jadinya JetBrains. Nah, menurut survei dia di tahun 2001, 2002, 2021, 2022 dan 2023 ini kalian bisa lihat ini 2021 Flutter itu 42%, React Native itu 38%. Ini other framework udah nggak penting ya. Kita lihat yang dua aja dulu ya, yang paling gede nih. Ya ini 42%, 38. Di 2022 46% Flutter, ini 32%. 2023 ini 46% Flutter, React Native 35%. Ini dari responden yang eh, disurvei oleh JetBrains. Berikutnya, dari Stack Overflow, jumlah pertanyaan yang ada di Stack Overflow, ini kalian bisa lihat dari tahunnya ya. Yang biru itu Flutter, yang merah ini React Native ya. Jadi ini mulai dari 2018, mulai naik, 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 naik. Di 2020 ke atas nih, Flutter udah lebih banyak pertanyaannya di Stack Overflow. Jadi lebih banyak yang menggunakannya. Ya. Terus dari public project di GitHub ya, top 10 public project berdasarkan kontributornya, jadi jumlah kontributornya. Ya, ini yang ada di GitHub. Jadi survei dari GitHub ini di Oktober ya, Oktober 2024, Flutter ini menunjukkan ada di posisi nomor 5 ya. Jadi public project yang Flutter ini tuh lebih dari 10.000. Ya, ini di GitHub berdasarkan kontributornya. Nah, ini di Figures, Most Popular Development SDK. Ini yang tipe development app ya di App Store. Ini yang menggunakan Flutter 13%, yang menggunakan React Native 13%. Dan di Google Play sendiri, yang menggunakan Flutter itu 22%, yang menggunakan React Native itu 17%. Ya, ini kalian bisa cek di sini, appfigures.com. Jadi, seperti itu ya. Nah, terus kan ada isu nih, si Flutter nih bukannya di stop sama Google nih. Nah, isu itu cuma isu doang ya. Jadinya ini saya udah jelaskan di YouTube saya juga. Kalau kalian pengen dengerin, bisa akses. Nanti kalian tinggal klik aja linknya. Jadi nggak benar ya kalau si Flutter itu di stop sama Google. Bahkan tanggal 17 Desember nanti nih, ya jam 11 eh, siang ya, jam 11 siang waktu Pasifik ya, Pacific Time. Ini ada event online yang diadakan oleh Flutter Team. Namanya Flutter in Production. Ini kalian bisa daftar di sini kalau kalian pengen lihat. Yang nggak harus daftar sih sebenarnya kalian lihat aja eventnya ya di situ. Karena ini untuk publik dan emang bisa diakses sama siapapun. Jadi nggak akan kebagi apa nggak akan kehabisan tiket dan sebagainya. Kalau mau lihat bisa klik aja nanti linknya di sini. Nah, terus kemarin ada isu tentang vlog nih yang apa ada orang ngevlog si Flutter ya, ngefox si Flutter terus untuk dikasih updatean-updatean. Nah ini gimana? Nah ini kalian bisa dengarkan penjelasan saya dan tanggapan saya untuk hal ini juga ada di sini ya. Jadi ini juga nggak terlalu masalah sih sebenarnya yang vlog ini juga. Jadi silakan kalian ini aja. Jadi biar nggak habis waktunya. Nah sekarang siapa aja sih yang menggunakan Flutter? Nah sebelum saya lanjut, kalian bisa scan ini QR code-nya. Ya, kalian bisa scan QR code ini atau kalian install aplikasi namanya Fluttershy dari Play Store ya Fluttershy Syak Syak ini ya Syak U ya. Ini silakan kalian install sambil saya
ngejelasin. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang terpampang di showcase-nya website Flutter, ini yang menggunakan Flutter yang mungkin kalian kenal ya, yang mungkin banyak didengar ya. Philips nih, Google udah pasti. Philips, terus di sini ada Toyota ya, terus udah gitu Ubuntu, Tencent, Google Ads, eBay, Baidu, terus BMW, Grab ya, mungkin yang sering kalian dengar, Alibaba.com ya dan sebagainya. Ini semua menggunakan Flutter. Terus yang berikutnya, yang senang main PUBG Mobile, ini community module untuk PUBG Mobile dia juga menggunakan Flutter. Kalau kalian pengen dengar testimoni dari mereka, kalian bisa klik link ini, kalian dengerin sendiri kenapa mereka pakai Flutter. Ya. Terus yang berikutnya ini Universal Studio Singapura juga membuat aplikasi untuk meningkatkan user experience dari pengunjungnya. Dia juga menggunakan Flutter untuk buat aplikasinya. Nah, kalian bisa klik di sini juga untuk mendengarkan testimoni mereka kenapa mereka juga menggunakan Flutter. Terus ini kan untuk di luar. Di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri ada banyak ya menggunakan Flutter. BCA menggunakan Flutter, kereta api, ya My BCA ya, bukan BCA ini ya, bukan BCA yang M-Banking. My BCA, terus Hello BCA, terus KAI Akses, ya kereta api, terus Bank Jago, Neobank, PLN, kalau kalian beli token listrik pakai aplikasi PLN, itu digunakan Flutter, Telkomsel juga Flutter, terus Bukopin, Flutter, BPDDY, Bank, itu juga mobile bankingnya pakai Flutter, DKI, Bank DKI, Bank Sultra, BTPN, Bank NTB, ini BTPN-nya yang BTPN Syariah ya, terus Kopi Kenangan, BPJS Kesehatan, MTix untuk beli tiket bioskop, Bank Syariah, Bank Jateng, Bank Lampung, Panindu Bay, terus Bank Papua, Bank Kalsel, Bank Banten, terus ada Aman Indonesia Sejahtera sama Makari. Ya, di sini bisa dilihat ya, banyak banget bank yang juga sudah menggunakan Flutter, di mana bank udah jelas ya, bank itu berkaitan dengan uang dan mereka juga pasti perlu aplikasi yang benar-benar bisa diandalkan ya untuk sistem mereka. Ya, kenapa ada banyak bank ya? Karena saya banyaknya kemarin kalau ngasih training instansinya dari bank, jadinya saya tahunya banyaknya dari bank. Tapi tadi kalau kalian udah install yang Fluttershy, itu kalian bisa buka ya Fluttershy. Fluttershy itu aplikasi untuk menunjukkan aplikasi-aplikasi manakah yang ada di handphone kalian yang udah diinstal sama kalian, itu yang menggunakan Flutter, Flutternya versi berapa dan package apa aja yang digunakan. Jadi kalian bisa lihat tuh. Jadi bisa aja ada yang belum tercantum di sini tapi ada di handphone kalian ya. Itu tadi kalian bisa lihat sendiri aja. Oh, ternyata yang ini pakai Flutter juga ya. Seperti itu. Ya, karena nggak gitu kelihatan ya kalau udah jadi aplikasi kan nggak kelihatan kan. Ya, oh ini Flutter kah atau enggak kah? Kita nggak bisa tahu. Kalau masalah kok aplikasinya lemot, kok aplikasinya, nah itu sih tergantung sama yang ngoding ya. Kalau yang ngodingnya bagus mah bisa nggak bagus, lemot nggak lemot belum tentu tergantung sama framework ya. Kalau frameworknya cepet, yang ngodingnya ngaco juga bisa bisa lamban juga kan. Ya jadinya itu nggak bisa menentukan apakah ini dari native kah atau dari cross platform, nggak bisa ditentukannya dari sana ya. Nah sekarang Flutter sendiri itu apa sih? Flutter ini adalah sebuah framework open source. Nah, ini open source itu perlu ditekankan lagi ya. Open source itu bukan artinya gratis ya. Open source itu artinya source code-nya bisa dilihat oleh kita, dibuka untuk umum. Itu yang namanya open source. Yang namanya open source udah pasti gratis. Tapi kalau yang gratis belum tentu open source ya. Jadinya perlu ditekankan lagi. Hal-hal yang open source itu bukan berarti gratis ya. Artinya beda. Kalau gratis belum tentu open source, tapi kalau open source udah pasti gratis. Open source itu artinya source-nya di open untuk publik. Ya, jadi ini Flutter itu adalah framework open source yang dibuat oleh Google. Jadi kalian bisa lihat source code-nya si Flutter. Kalau kalian pengen tahu Flutter tuh bikinnya kayak gimana, kalian bisa buka itu di GitHub-nya ya, GitHub Flutter-nya. Bisa dilihat. Oh, codingannya kayak gini, gini, gini. Jadi kalian bisa ngelihat di sana. Bahkan sebenarnya kalian juga bisa ikut berkontribusi di GitHub-nya sana. Jadi kalau kalian ngelihat, oh ini ada bug atau ada apa
yang kalian propose gitu. Ini cara cara diperbaikinya begini atau kayaknya ini lebih bagus kayak gini. Kalian propose ke sana ke Google-nya. Bisa itu. Ya, jadi si framework si Flutter ini dibangunnya oleh Google tapi juga dibantu oleh komunitas juga. Jadi komunitas juga bisa ikut kontribusi di sana. Jelas Google yang akan eh, mengkurasi ya. Ini oke diambil, ini perlu ditolak dulu atau ini nanti digabung ya itu nanti Google yang menentukan tim Flutter-nya. Ya, jadi ini Flutter adalah framework open source dibuat oleh Google untuk membuat aplikasi multiplatform yang dikompil secara natif dan juga beautiful ya, jadi tampilannya bagus. Ya, dengan menggunakan single code base. Jadi hanya menggunakan code base satu code base aja ya. Jadi ngodingnya cuma sekali aja. Untuk informasi lebih kalian bisa lihat di flutter.dev-nya. Multiplatform ini dia bisa di deploy di Android, di iOS, di web. Nah, nggak cuma itu ya, bukan cuma Android, iOS, web aja, tapi juga bisa di Mac, bisa di Windows, bisa juga di Linux. Ya, jadi ada banyak nih ya. Kalian bikin satu kali codingan bisa di deploy di sini semua. Ya, jelas ini akan mengurangi development atau maintenance time, juga akan mengurangi development atau maintenance cost, dan akan menghasilkan feel yang sama di setiap platform. Ya, ini dari Tencent, dari senior software engineer-nya, Fei Song, dia bilang bahwa ketika menggunakan Flutter, 90% dari kodenya menjadi multi-platform. Jadinya 90% dari kodenya itu sama semua, benar-benar sama persis. Hanya 10% aja yang mungkin agak beda. Beda tuh ya harus ada if-nya. Contohnya kayak gini ya. Eh, kalian mau pakai sensor yang apa yang kemiringan-kemiringan gini kan. Nah, kalau di website kan nggak bisa kan. Jadi itu kan harus ada if-nya ya. If kalau ini handphone bisa ngambil dari sensor kemiringan. Tapi kalau misalnya dari website mungkin dia ngambilnya dari mana gitu. Ya jadinya ya ada 10% yang mungkin harus dibedain dikit. Tapi sisanya sama. 90%-nya sama. Nah, open source. Open source itu berarti semua bisa berkontribusi di Flutter Development seperti yang tadi saya sudah katakan. Terus semua juga bisa membuat package. Jadi di Flutter atau di Dart ini tuh ada yang ada yang namanya PubDev. PubDev itu website di mana itu tempat kumpulan package-package untuk Dart dan Flutter. Ya, kalian bisa buat package kalau kalian ngerasa, oh kayaknya ini bakalan sering dipakai dan berguna untuk komunitas. Kalian bisa bikin package di sana dan bisa dipakai oleh banyak orang. Dan package-nya itu juga open source. Jadi kalau kalian dapat satu buah package, kalian penasaran gimana sih bikin seperti ini, kalian bisa lihat GitHub-nya, kalian bisa pelajari itu source code-nya. Ya, ini ada banyak banget, ada 49.000 lebih di PubDev ya, package-package-nya. Terus ekosistemnya juga kuat ya. Ada banyak banget kontributor di Flutter dan juga banyak banget event-event Flutter yang diadakan secara global dan secara lokal. Ya, ini waktu ada community summit di Singapura awal tahun ini ya, 2004 nih, Januari 2024. Terus ini kemarin Devfest Bogor dan nanti besok ada Devfest Bandung juga ya di Maranatha. Jadi bisa dilihat banyak banget event-event yang diadakan oleh Google yang untuk mendukung si Flutter ini juga. Dan nanti tanggal 17 itu event yang online yang tadi yang saya kasih lihat di awal ya, Flutter in Production. Terus karena dia buatan Google, jelas mengintegrasikan ke Google Service itu gampang banget ya. Untuk connect ke Firebase, Google Ads, Google Play, Google Pay, Google Wallet, Google Maps, dan lain sebagainya. Nah, terus udah gitu, oh ya, Flutter itu menggunakan bahasa Dart. Nah, Dart ini tuh mudah banget dipelajari. Jadi Flutter dan Dart ini sangat mudah dipelajari oleh orang yang udah biasa di Java, biasa di Python, dan juga biasa di C Sharp ya. Kenapa? Karena si Dart ini mirip banget sama Java dan Python ya. Kalau kalian pelajari nanti mirip banget. Lebih banyak miripnya ke Java sih, tapi ada mirip Python ya. Contohnya kalau kalau di Java kan kalau mau bikin objek person nih kan P sama dengan new person gitu kan. Kalau di Python kan nggak pakai new ya, langsung person. Nah, di Dart ini bisa dua, mau pakai new person bisa, mau person aja juga bisa. Ya, tapi dia lebih menyarankan
person aja, nggak usah pakai new-nya. Karena kan kalau udah manggil konstruktor udah pasti bikin eh, bikin ini ya, bikin objek baru. Jadi nggak perlu ada new-nya juga nggak masalah. Jadi new tetap ada untuk orang-orang yang masih sulit move on ya. Aduh masih ingat sama mantan gitu ya, harus ada new-nya. Nah itu nggak apa-apa ya, jadinya pakai new. Tapi kalau udah mulai bisa move on, new-nya dihilangin. Ya, jadi itu mudah banget untuk Java, Python, dan C# developer. Terus Flutter dan Dart juga punya dokumentasi yang bagus banget dan rapi banget ya. Jadi kalian belajarnya itu mudah aja ya, mudah. Terus Dart juga terus berkembang karena ini punyanya Google si Dart. Jadi Google lebih leluasa ya kalau misalnya dia ngerasa oh kayaknya perlu ada fitur ini di bahasa pemrogramannya, dia bisa tambahin lagi. Ya, oh ini mau ditambahin ini, kayaknya ini lebih bagus, tambahin lagi, tambahin lagi. Kalau yang lain kan itu bahasa pemrograman di luar Google ya. Kalau di luar Google kan berarti dia nggak punya wewenang untuk merubah itu. Dia harus nunggu yang di sananya merubah. Contohnya null safety. Waktu beberapa tahun lalu ini sebelumnya awal-awal Dart itu nggak ada null safety. Jadinya ya kita harus ngecek nul ya. Jadi setiap tipe data udah pasti bisa diisi sama nul. Tapi sejak ada null safety jadi dibedain ya. Defaultnya nggak bisa diisi nul, tapi kalau mau ada nulnya kita harus kasih tanda tanya di tipe datanya. Nah itu salah satu contoh fitur yang ditambahkan setelah dirasa penting. Null safety, terus ada enhance enum, terus udah gitu ada eh, kelas modifier yang baru untuk Dart 3 ya jadi ada mixin final sealed ya ini harusnya sealed ada ed-nya sealed terus ada base sama interface sealed itu tadinya adanya di Kotlin ya dan dirasa perlu oleh si developer-developer di Dart ngerasanya wah kayaknya enak kalau ada sealed gitu jadinya akhirnya dibuat class modifier sealed. Nah sebelum ada sealed gimana? Sebelum ada sealed udah ada orang yang bikinin package-nya jadi ya kayak diakalin lah ya supaya dengan fitur yang ada di Dart jadi ada seolah-olah ada shield-nya. Ya jadi kita menggunakan package sebelumnya. Tapi setelah sekarang ada, jadi kita nggak perlu menggunakan package lagi, kita bisa langsung menggunakan shield class dari si Dart-nya. Dan yang terbaru ini, yang sedang dikembangkan itu adalah fitur makro yang akan saya bawakan di Deves Bandung besok ya. Kalau ada yang ikutan, nah saya akan menjelaskan tentang makro. Terus Dart sendiri juga ada backend-nya. Ya, dia menggunakan Dart Frog sama server pod. Jadi benar-benar menggunakan Dart ini bisa mulai dari backend sampai front end ya. Front end-nya itu ya Flutter, kalau backend-nya ini ya Dart Frog atau server pod. Nah, kira-kira itu yang membuat orang jadi senang menggunakan Flutter ya. Nah, sekarang saya ingin mendemokan. Jadi di sini saya udah buatin codingannya ya, karena banyak kan codingannya jadinya biar cepat. Saya udah ada codingan. Ini codingannya satu ya. Satu ini codingannya satu halaman aja ya, jadinya biar cepet. Ini cuma nampilin main page-nya dan ini codingan untuk main page-nya. Ini codingan untuk connect ke backend ya, untuk backend-nya. Sekarang saya deploy ke iPhone dulu ya. Nah, iPhone ya. Ini ke iPhone yang ini ya. Sekarang kita ubah ke Mac, terus kita ubah ke Chrome, sama yang terakhir itu Android. Nah, ini yang Mac-nya ya. Nah, ini Android. Nah, ini yang Chrome, yang Android. Kita buka ya. Ini yang Chrome-nya kayak gini. Ini yang apa? Yang Mac-nya atau Windows juga nanti kayak gini ya. Jadi yang di desktop ya, kayak gini. Ini yang di browser, ini yang di Android dan ini yang di iOS. Nah, ini aplikasinya sederhana, jadinya ini untuk membantu kaum ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat, aduh di kulkas ada bahan makanannya ini gitu ya, ada beberapa bahan makanan terus difoto gitu ya. Nah, ini misalnya contoh di sini ayam filet ya ini ada gambar. Nah, misalnya ada ini nih ya, ada bahannya seperti ini yang di kulkas nih misalnya.
Kita ya ini harusnya nggak perlu diklik dua kali, cuma ini saya cuma mau nunjukin aja ya. Ini menggunakan Gemini ya, Gemini itu AI-nya yang dari Google ya. Nah, dia apa mendeteksi nih di gambar ini tuh ada chicken breast strips ya, terus ada lettuce, terus ada parsley sama pepper ya. Jadi dia nebaknya ada ini nih. Nah, terus kita bisa minta dia buatin resep yang menggunakan bahan-bahan ini nih. Tuh ya, dia langsung bikinin resepnya. Ya, kita coba lagi yang lain, misalnya kita ambil salmon yang ini. Nah, ini ada kayak gini, kita lihat dulu. Ada salmon, ada pepper mix ya, ini ada campuran ya, peppernya banyak. Terus ada green onion, ada lemon, ya, terus sama ada red onion nih, ya. Terus kita minta buatin resepnya. Nah, seperti ini. Nah, dengan kalian ngodingnya itu ya, mendesainnya itu, kalau kalian pakai adaptive design, ya, ini kalau dikecilin dia pindah ke sini kan. Ya, kalau diperbesar dia kayak gini, tapi kalau dikecilin dia kayak gini. Nah, kalau kalian bikinnya adaptive design seperti ini jauh lebih mudah untuk deploy dimanapun. Jadinya ketika di deploy-nya di handphone yang ininya lebih sempit ya, lebarnya lebih sempit, ini otomatis menggunakan desain yang seperti ini ya, yang versi kecilnya. Contohnya yang ini, ya tuh kayak gini. Sama yang di Android juga kayak gitu. Kita lihat yang di Android dulu ya. Nah, ini ada potato, onion, seleri, tomato paste ya, terus ada daging untuk bikin semur ya atau rebusan ya, ada mushroom, ada kacang polong, ada carrot ya, ada di sini tuh ada beef broth ya yang warna coklat ya si itunya, si cairannya ya. Kalau tadi ngelihat di sini nih ya. Tuh, ya dianalisis lagi deh. Sekarang kita create resepinya. Nah, ini. Jadi bahan-bahannya, terus instruksinya, terus ada notes-nya ya seperti ini. Ini juga sama ya. Kita ambil, kita analyze. Ini ada beef, ada carrots, ada onion ini sama green pepper bear. Ya, ini yang hijau ya. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini nih. Sekali ngoding ya, kita udah bisa buat untuk di web ya. Terus untuk di macOS atau Windows untuk desktopnya, terus bisa di iOS dan juga bisa di Android ya di sini gitu. Mudah banget ya jadinya. Sangat menghemat waktu kita. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oh, yang tadi ya ini. Kalau pengen tahu gimana cara menggunakan Gemini AI di Flutter ini udah ada YouTube-nya ya. Saya sudah buatkan, bisa dipelajari di sini. Jadi yang tadi saya buat di front end-nya untuk Android, iOS, macOS sama web, back end-nya pakai Dart.Frog, terus saya deploy di globe.dev ya. Terus kalau kalian ada yang pengen belajar Flutter, biar nggak bingung ya ketika kalian masuk ke YouTube saya, ini alur belajarnya seperti ini ya. Yang pertama, fundamental itu berarti penting banget ya. Yang pertama basic programming Dart ya. Ini untuk yang dari nol itu belajar dari sini. Kalau yang udah pernah belajar pemrograman, ada baiknya sih tonton juga ya. Kalau misalnya udah ngerti ya anggaplah itu review. Tapi kalau ada yang ternyata belum ngerti atau baru tahu, kan itu jadi nangkep ya, jadinya ngerti. Karena banyak banget di komunitas bahkan yang udah lulus itu bahkan nggak ngerti dengan yang namanya null safety ya. Null itu apa? Terus kalau error sama null tuh bingung ya, itu
Aduh, ya. Harusnya itu dipelajarinya di kuliah ya. Jadi kalau kalian yang kuliah nih belajarnya yang bener ya. Jadi jangan sampai nanti begitu lulus keluar terus bingung gitu ya. Error sama nul bingung. Ya, ngomongin kelas objek bingung. Jadi cuma bikin kelas objek doang itu bukan berarti ngerti OOP ya. Jadi kalian harus benar-benar paham OOP-nya ya. Karena ini kepake banget. Jadi pertama basic programming, terus OOP-nya ini harus kuat banget karena kalau enggak bakalan bingung ya. Karena Flutter ini tuh bahkan bikin UI-nya pun pakai OOP. Jadi nggak kayak web. Kalau web itu kan UI-nya HTML ya, pakai tag-tag-tag aja gitu. Ya. Sedangkan ininya baru JavaScript nih belakangnya ya. Kalau belakangnya JavaScript kan ya harus ada OOP-nya. Tapi kalau HTML kan nggak pakai OOP ya, cuma tag-tag-tag seperti itu. Tapi kalau Flutter ini front end-nya, bukan front end-nya, maksudnya tampilannya itu dibuatnya pakai Dart, logiknya juga pakainya Dart. Jadi semuanya pakai Dart dan Dart itu bahasa berorientasi objek. Jadinya semuanya butuh yang namanya OOP. Kalau kalian nggak ngerti OOP-nya, ya acak-acakan gitu ya. Nanti kalian banyak bingung ya cuma mindahin data dari page satu ke page 2 aja bingung gimana caranya. Padahal kalau kalian ngerti OOP ya page satu itu objek, page 2 itu objek, pindahin data antar objek ya lewat konstruktor. Cuma sesimpel itu gitu. Tapi itu juga bingung ya. Jadi banyak yang bingung belajar Flutter bukan gara-gara Flutternya susah. Tapi dasarnya ini nggak kuat ya, OOP-nya nggak bener. Jadi yang lagi belajar OOP nih, yang anak mahasiswa nih lagi kuliah nih, lagi ngikutin pelajaran OOP ya, pelajari yang bener gitu ya. OOP ini sangat kepake banget nggak cuma di mobile, di game programming juga kepake ya. Dan ketika nanti kalian pengen membuat aplikasinya yang bagus gitu, yang mudah di maintenance, yang lebih gampang nanti untuk di apa dikembangkan, kalian akan belajar mungkin saya nggak tahu ya di kuliah akan belajar ada mata kuliah yang mempelajari desain pattern nggak? Nah, desain pattern ini akan membantu kalian untuk membuat aplikasi yang lebih rapi, yang lebih lebih mudah untuk nanti dikembangkannya, untuk nanti di maintenance-nya, ya desain pattern. Untuk ngerti desain pattern, ya harus ngerti OOP. Kalau nggak ngerti OOP, ya bingung. Karena desain pattern itu penerapan dari OOP-nya. Ya, jadinya ini penting banget. Ya. Jadi usahakan jangan bikin aplikasi itu yang penting jadi gitu ya. Jangan kayak gitu. Kita harus profesional ketika nanti kalian kerja, kalian harus profesional. Kalian juga nggak seneng kan kalau misalnya eh, mau bikin rumah gitu ya. Terus ke arsitek atau ke sipil. Yang penting rumahnya jadi gitu ya. Pokoknya jadi. Nanti minggu depan rubuh, tahun depan rubuh ya itu udah beda urusan. Pokoknya yang penting jadi. Kan kalian juga nggak mau kayak gitu kan. Kalau nyewa orang juga ngapain kayak gitu kan. Oleh karena itu kalian juga kalau kerja jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kalian juga harus profesional, kalian harus buat serapih mungkin, sebagus mungkin. Karena bisa aja ketika dia percaya kalian tuh yang ditunjuk untuk jadi orang yang nerusin lagi ya aplikasi kemarin dapat project terus dia seneng nih sama kerjaan kalian coba dong projectnya dikembangkan untuk jadi seperti ini nah kalau codingan kalian nggak bagus ya yang capek nanti kalian sendiri gitu ya ketika kalian mau kembangkan waduh kok jadi rumit begini kok jadi susah begini ya nanti yang kena kalian sendiri gitu ya malah nanti makin ke sana makin jelek nantinya gara-gara kalian ngodingnya nggak bener dan akhirnya yang kena image-nya jelek ya kan kalian sendiri gitu ya jadi usahakan untuk uh, memberikan sesuatu itu yang terbaik jadi ini wajib ya wajib banget wajib dimengerti setelah itu baru kalian masuk ke playlist Flutter Essential Flutter Essential ini tuh sebenarnya remake ya. Jadi saya nge-remake dulu tuh Flutter tutorial ada part 1 sampai part 2. Cuma kan itu 4 tahun yang lalu ya. Ada yang belum null safety, ada yang mungkin udah ada berubah. Oleh karena itu saya buat lagi playlist Essentials ini tuh untuk nge-remake beberapa video di tutorial part 1 yang saya anggap tuh penting banget harus dikuasai. Ya wajib gitu. Jadinya saya buat, saya remake lagi, ditambah kalau ada beberapa hal materi baru ya saya tambahkannya di sini juga ya. Yang penting kalian ketahui. Jadi pelajari di sini dulu nih. Nah, sisanya yang belum sempat saya remake atau yang nggak saya remake itu kalian bisa lihat baru di tutorial part 1 ini ya. Tinggal kalian lihat-lihat lagi aja. Ya, di skimming aja ya, lihat oh judul-judulnya ini. Nanti kalian bisa pelajari ya sisa-sisanya. Setelah itu baru ke part 2. Nah, yang part 2 ini tuh lebih karena
lebih baru jadinya ya harusnya udah lebih lebih apa ya lebih nggak ada perubahan. Jadi yang part 2 ini saya nggak remake ya. Yang saya remake itu yang di part satu ini yang paling banyak, yaitu di Flutter Essential. Untuk backend-nya sendiri kalian bisa belajar kalau pengen belajar backend-nya pakai Dartfrog ini. Saya juga ada playlistnya Dartfrog ya, kalian bisa pelajari di situ. Ya, jadi makanya saya berikan ini gratis. Ya saya harap benar-benar kalian bisa gunakan dengan sebaik mungkin. Ibaratnya saya yang ngasih materinya sebanyak ini gratis aja semangat, masa kalian yang belajar nggak semangat ya. Jadi saya harap ini benar-benar bisa jadi eh, apa ya, jadi materi yang bisa mempercepat kalian belajar ini. Syukur-syukur kalau kalian bisa dapat eh, project ya dari sini juga itu lebih bagus lagi ya karena emang tujuan saya buat ini tuh untuk bantu teman-teman yang nggak bisa kuliah sih sebenarnya ya waktu 2020 saya bikin 2019 terus udah gitu ada COVID ya banyak yang kena PHK waktu itu banyak yang hilang kerja ya terus udah gitu saya buat ini untuk bantu mereka yang non IT atau orang yang mau belajar tapi nggak punya uang untuk kuliah nggak punya uang untuk ikut workshop berbayar saya bikin ini nih supaya mereka bisa belajar dan akhirnya mereka bisa terima proyek, bisa mulai dapat penghasilan. Nah, dari sana ya kalau mau kuliah ya silakan kuliah, kalau kalian mau ada yang mau ngeles ya silakan ngeles ya, tapi mereka udah dapat dulu bekalnya dari situ. Ya, jadi ini eh, silakan dipelajari bagi yang berminat ya, saya nggak maksa ya. Silakan aja. Terus kalau misalnya kalian pengen belajar yang lebih advance lagi, ini ada di Udemy ya. Ini kita belajar separation of concern sama clean architecture. Ini Flix ID. Kita buat aplikasi seperti ini, ya aplikasi apa? Simulasi pemesanan tiket bioskop ya. Lalu di sini yang CodeCon ini kita belajar responsive design, payment gateway, integrasi payment gateway sama full stack menggunakan Dart. Jadi mulai dari eh, back end-nya Frog sampai ke front end-nya. Ya, kalau yang ini kan kita back end-nya pakai Firebase ya. Oke, paling seperti itu aja ya. Thank you untuk yang mau hadir untuk di acara ini. Semoga bermanfaat. Ini kalian bisa scan untuk mendapatkan slide yang saya pakai hari ini. Oke, langsung tanya jawab aja ya. Nah, ada pertanyaan apa? Bertanya gimana proses deployment-nya di masing-masing platform, apakah ada perbedaan signifikan di ini. Selain itu, tools platform apa aja yang direkomendasikan untuk mempermudah deployment lintas platform ini. Eh, Tadi udah ditunjukin ya, jadi ngedeploy-nya ya cuman ngerubah di sininya aja nih. Nah, ininya nih. Tinggal pilih nih maunya di mana, di Chrome, mau di Mac, mau di iPhone, mau di mana di Android. Ya tinggal pilih aja di sini. Nanti tinggal dijalani nih, ya kayak tadi. Nanti kalau mau nge-build-nya ya ada apa ada perintahnya kayak misalnya Flutter build APK untuk bikin APK-nya atau AAB. Terus kalau misalnya web nanti ketika di-build Flutter web Flutter build web ya, Flutter build web release. Nanti keluar di sininya di build-nya ini ada yang webnya itu file-file yang perlu di-deploy nanti tinggal kalau pakai Firebase ya tinggal Firebase deploy nanti dia deploy ke Firebase ya kalau enggak yang bisa diambil sih itunya nanti ada apa bisa dilihat di dokumentasi untuk ngedeploynya itu ya tinggal diambil aja ya untuk ngedeploy di webnya di Windows juga sama nanti ada hasilnya di sini di hasil build-nya juga jadi tinggal seperti itu aja sih sebenarnya untuk ngerubahnya nggak perlu ada tools aneh-aneh lagi sih ya terus kalau ada perbedaan perbedaan jelas ada beberapa perbedaan ya terutama yang eh, menggunakan yang spesifik ke device tadi gitu ya spesifik misalnya kayak apa ya ngambil gambar gitu ya kalau ngambil gambar kan kalau di desktop kan itu ke hard disk ada C
ya kan ada D kayak gitu, ada drive-drive kayak gitu. Kalau di mana kalau di Android kan nggak ada ya, atau di iOS kan nggak ada. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit kayak gitu. Contohnya di sini nih. Kalau di sini ya, perbedaan itu cuman di sini nih. Bentar. Perbedaannya tuh, nah ini nih. Cuma di sini aja nih, ya. Kalau image-nya tidak sama dengan nol, ini saya ngecek ya, apakah ini dijalankan di web atau enggak. Kalau nggak dijalankan di web, saya bukanya pakai image file, ya. Kalau enggak, pakai image network. Ya, ini image network itu tuh kalau yang di web. Kalau di web itu pakainya image network untuk nampilinnya ya, untuk nampilinnya. Tapi kalau untuk di Android sama itu pakainya image file. Kalau untuk di yang lainnya, bukan di web. Terus ada lagi tuh di sini nih. Nah ini, kalau untuk di di Mac OS ya, jadi cara open filenya tuh kayak begini nih. Ya, jadi kalau dia ini bukan web dan platformnya itu Mac OS, nah cara open file-nya itu seperti ini codingannya. Yang ini nih, yang sebelum den. Tapi kalau ternyata itu di web atau di Android dan sebagainya, itu caranya seperti ini, ya, codingannya. Jadi cuma beda-beda dikit ya, cuma di sini aja tuh ada if begini sama begini. Itu paling beda-bedanya dikitnya seperti itu. Atau yang tadi yang saya bilang, kalau di handphone itu ada yang sensor untuk yang kemiringan, kalau di web kan nggak ada ya, berarti kan kita harus pikirkan kan alurnya gimana. Jadi mungkin bisa di if. Kalau ini ambil dari sensor ini, kalau else kalau dari web ngambilnya dari mana. Nah, mungkin itu yang harus dibedain paling di situ. Makanya tadi kan kata yang Tencent itu 90% tuh sama, 10% ya paling beda-beda begitu. Tapi kalau ap- aplikasinya nggak terlalu menggunakan yang apa yang terlalu device spesifik, nah itu bisa bisa aja 100% tuh sama sama benar-benar sama semuanya itu bisa aja kayak gitu. Tuh tadi pertanyaan pertama ya. Terus pertanyaan kedua, di Java pakai IntelliJ IDEA debugging menurut saya proses debugging di sana enak mudah pengembangan dalam pengembangan Flutter terutama jika menggunakan Visual Studio. Oh, gampang dong. Ini kan kita pakai emulator ya yang tadi ya. Ini emulator kan. Ini emulator semua kan. Saya coba nih, saya tutup dulu deh biar nggak kebanyakan ya. Ini saya tutup ini juga deh. Ah, yang di sini aja. Hmm, yang iOS aja ya. Kita misalnya kita pengen roba-roba deh. Roba-roba apa ya? Hmm, namanya deh yang ini tulisan pick image ya. Yang pick image ini kita coba tambahin ya. Misalnya tambahin S gitu ya. Pick image gitu. Kita save. Tuh, dia langsung berubah ya di sininya juga ya. Jadi nggak perlu dikompal-kompal lagi nih yang namanya hot reload. Jadi gampang banget ya, tinggal gini berubah. Mudah lah, mudah. Kalau kaliannya aplikasinya apa komputernya berat gitu untuk jalan emulator, kalian pakai device asli aja ya kalau Android ya. Kalian bisa pakai eh, SCR CPY ya untuk apa? Untuk nampilin ke ini ke layar ya pakai aplikasi yang untuk nampilin device kalian ke layar juga bisa. Terus Em, kalau benar-benar kurang lagi ya, kalian bisa pakai Project IDX ya. Project IDX. Ini kalian bisa ngoding Flutter di sini ya.
web base gitu ya. Nanti ada emulatornya juga bisa dijalanin ya. Ini juga ada di YouTube saya kalau mau dilihat cara penggunaannya ya. Project IDX itu kalau benar-benar komputernya butut banget ya sampai nggak bisa jalan gitu ya, install install ini juga nggak bisa gitu, install Flutter ya pakai itu aja, yaitu pakai web base. Terus tadi, oh ya udah itu ya, jadinya gampang banget tuh untuk itunya, malah lebih ringan ya pakai Visual Studio ya. Saya kalau pakai, saya di sini ada Android Studio karena kan untuk itu kan butuh Android SDK ya untuk bikin ininya. Jadi Android Studio ada, Xcode ada di sini, tapi saya pakainya Visual Studio soalnya lebih ringan, jauh lebih ringan sih kalau pakai Visual Studio. Oke, eh, tadi Thank, ada yang mau nanya? ya, thank you jawabannya Pak Eriko. Ini ada Pak Sony. So, ya, raise hand. Silahkan Pak. Iya, Selamat siang Pak Eriko. iya, Ya, terima kasih banyak materinya Pak. iya Pak. Sangat membuat saya semangat untuk belajar Flutter. Mungkin saya melihat Flutter ini sangat menarik dan terus berkembang walaupun diterpa isu seperti yang Bapak tadi sampaikan ya. Ya betul. Tapi terus tanpa henti gitu berkembang terus. Eh, saya ingin tanya apakah di ada yang tidak bisa dilakukan di Flutter Pak atau mungkin ada sesuatu atau bagian tertentu mungkin seperti komunikasi VoIP gitu ya atau voice over IP gitu ya Pak. Seperti telepon lagi, telepon seperti WhatsApp. Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin atau belum bisa saat ini dilakukan oleh Flutter harus natif gitu Pak? Apakah ada gitu Pak? Kalau untuk servis-servis yang memang harus natif itu mungkin ada ya, tapi selama ini saya belum pernah ketemu sih waktu kalau lagi project ya. Tapi teman-teman yang lain suka ada yang ketemu yang, wah ini emang harus di natifnya gitu. Ngodingnya ngoding natif gitu. Nah kalau sampai harus ngoding natif itu bisa pakai yang namanya method channel Pak. Jadi eh, kita bikin codingan di natif, nanti dipanggil di siapa? Dipanggil di si Flutter-nya. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Terus kalau untuk kayak yang apa? Kayak untuk bikin video call atau apa itu bisa pakai ini Pak. Biasanya pakai ini. Bentar. Nah ini Jago Cloud untuk ini. Ini coba ya bentar. Nah ini Pak, Jago Cloud. Ini untuk bikin chat, untuk bikin grup call kayak kayak Zoom kayak gitu-gitu. Ini juga bisa digunakan gitu untuk yang tadi ya. Di sini juga ada playlistnya kalau mau dicari. Saya Zago Cloud, tinggal dicari aja nanti ada gitu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan lain lagi Pak, mohon maaf. Hmm. Ya, halo Pak, izin pertanyaan lain lagi boleh? Ya ya, gimana Pak? Ini kan kalau saya perhatikan, saya lihat di pub.dev itu kan begitu banyak package ya, Pak. Betul. Banyak sekali package. Nah, ini misalnya saya sebagai eh, yang baru belajar Flutter, saya ingin Hmm. menggunakan package-package itu. Nah, bagaimana saya atau tipsnya gitu untuk memilih package yang yang baik gitu Pak, bukan hanya dari reputasinya atau reviewnya. Dan Hmm. package-package itu yang ada di pub.dev itu apakah sudah melalui verifikasi dari tim Flutter bahwa itu Hmm. package itu aman atau aman baik dari mungkin digunakannya aman sesuai dengan ketentuan Flutter atau Dart-nya atau juga aman dari sisi malware mungkin Pak. Nah itu bagaimana memilihnya sebaiknya Pak? Kan begitu banyak sekali yang mirip gitu, peruntukannya Betul, mirip betul, tapi begitu banyak pilihan gitu Pak. betul. Nah, biasanya kalau mau itu kita bisa lihatnya dari ini nih, Flutter favorit nih, misalnya Flutter favorit, terus ada most popular package. Ini bisa dilihat di sini nih. Ya, terus kalau misalnya kita ambil, misalnya anggaplah apa ya, blog gitu. Nah ini nih, ini ada ininya nih. Likes-nya juga ada, terus popularity-nya juga ada nih 100%. Terus ada pop point-nya ini tuh ini. Pop point itu tuh ini nih. Ada yang dot convention-nya.
ya follow follow dot conventionnya, terus itu provide documentationnya, platform supportnya, pas static analisisnya ini nilainya nih. Terus like-nya, popularity-nya seperti itu. Jadi bisa dilihat di sininya. Kalau yang Flutter favorit dan sebagainya itu jelas lebih lebih aman ya yang kayak gini karena memang udah ditandain sama si Flutternya kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain bisa dilihat di sininya, bisa dilihat juga di mana di version nih. Version ini kan kelihatan nih dianya terakhir kali tuh kapan gitu. Nah, ini juga harus dilihat karena kalau terakhir kali dia update-nya 2 tahun lalu, nah ini kita harus agak hati-hati karena kalau kita pakai terus ternyata udah di stop di support kan malah kita yang bingung gitu. Jadinya itu juga harus dilihat yang kayak gitu-gitunya. Terus udah gitu tuh ke sini juga nih. Misalnya mau ngelihat GitHub-nya juga, oh ada malware atau apa sebenarnya ini bisa dicek sih sebenarnya soalnya di sini udah ada. Nah ini ada codingannya juga nih. Bukan ini. Ini itunya. Nah, ini source code-nya di sini src. Nah, tuh di sini ada codingannya. Jadi sebenarnya kecil sih sebenarnya kemungkinan mereka ngasih begini karena gampang banget ketahuan gitu sama orang lain gitu. Pasti ada yang nanti ngecek terus wah ini ada apa berbahaya terus itu pasti pasti kelihatan di komunitas keluar gitu. Karena ini codingan semuanya benar-benar open source. Jadi kalau kita penasaran gitu, pengen ngeliat ya bisa-bisa aja. Bahkan kalau kita misalnya ngerasanya saya udah kadung nih pakai package ini, tapi udah nggak disupport lagi sama yang punyanya. Terus kita mau update sendiri juga bisa nih. Kita update sendiri, terus kita bikin apa forknya, terus kita keluarin lagi package yang baru untuk nerusinnya juga bisa-bisa aja sih sebenarnya kayak gitu juga. Jadi eh, lebih cenderung aman karena source code-nya ini kelihatan. Bahkan source code si Flutter-nya sendiri juga kelihatan sih sebenarnya kalau kita mau lihat ini ya GitHub gitu. Nah ini source code dari Flutter nih, yang ini. Jadi si Flutter yang Flutter framework-nya ya. Nah ini source code-nya bisa kita lihat di sini nih. Jadinya benar-benar semuanya tuh bisa dilihat. Terus yang lain lagi tipsnya mungkin nanya di komunitas ya. Jadi ikutan join di komunitas, tanya misalnya bagusan mana nih yang ini sama yang ini. Nah, tapi harus harus lihat-lihat bisa nanya di komunitas, bisa nanya juga kalau di komunitas tuh suka ada yang eh, GDE juga kalau yang di di luar ya. Komunitas luar tuh ada yang GDE Google Developer Expert. Nah, bagian yang Flutter bisa tanya juga ke mereka atau nanya ke yang orang-orang yang di Flutter-Flutternya yang sering pakai juga bisa dilihat gitu. Bisa nanya ke mereka karena harus lihat-lihat juga sih. Kayak contohnya state management gitu ya. State management itu tuh ada yang block gitu, ada block, ada yang paling sering dipakai ya block, provider sama riverpod. Provider sama riverpod tuh sebenarnya sama. Riverpod itu tuh update-annya dari provider. Jadi di provider ini yang buatnya si Remi ini ngerasanya kurang bagus. Maksudnya ada beberapa hal kelemahan, dia pengen buat mau ditutupi kelemahannya, tapi struktur ininya tuh udah beda gitu codingannya. Makanya dia bikin ulang, bikin namanya Riverpod gitu. Jadi kalau si Remi nyaranin kalau orang baru belajar ya pindah ke Riverpod gitu. Jadi jangan dari provider. Tapi ini yang terkenal itu Riverpod, Block sama provider nih. Sama satu lagi GetX. Nah, GetX ini kalau dilihat mungkin populer, tapi populernya tuh karena terlalu brutal gitu. Terlalu brutal jadi orang tuh kayak apa ya? Ya semua ditabrak gitu jadinya ya nggak perlu belajar aneh-aneh yo ini bisa kayak gini gitu gini nah ini kalau kita pakai itu tuh gawat gitu karena akhirnya kita tuh jadi melenceng dari apa ya melenceng dari ketentuan yang harusnya tuh di apa di Flutter itu semua widget itu harus ada build konteksnya kita kalau mau akses widget harus lewat build konteks tapi kalau di sini bisa tembak dari mana aja dari codingan logik bisa langsung ke UI juga bisa gitu kalau pakai si Get ini. Jadi untuk orang yang pemula mungkin lebih enak-enak aja gitu ya. Kayak kalau di C dulu tuh ada Goto gitu. Goto kan bisa kemana-mana gitu kan, tapi kan tidak bagus gitu untuk codingan kita. Nah ini si Get tuh seperti itu. Dan si GetX ini tuh juga nggak cuma state management, tapi ada banyak banget gitu yang lain. Dia nanganin untuk connect ke API,
dan sebagainya. Jadi kayak framework baru lagi, udah cara-cara cara makainya juga udah ditentuin sama dia. Jadinya kalau sampai GetX-nya ini hilang, jadi repot nih kita karena semua aplikasi ini aplikasi kita tergantung sama si GetX-nya. Dan kalau dilihat ini juga sama. Kalau dilihat versionnya tuh terakhir juga 15 month ago, ini ada 2 years ago karena yang ngerjain cuma satu orang gitu. Gitu. Nah, ini salah satu yang populer, banyak banget yang pakai di komunitas juga banyak yang seneng gitu. Ya, tapi senengnya itu karena terlalu brutalnya itu sih kalau kalau yang mereka lihat karena lebih mudah gitu dibanding yang lain tuh kayak lebih lebih sulit gitu. Paling seperti itu sih. Baik, Pak. Terima Baik. kasih. Satu lagi, Pak. Udah. Dikit lagi. Silakan, Tony. Eh, Terkait mungkin core Flutter sedikit, Pak, saya mau bertanya. Ini kan kalau saya perhatikan setelah di-build Flutter ini, eh, binary filenya atau executable filenya itu besar gitu, Pak. Walaupun kita hanya hello world gitu ya. Itu besar. Nah, apakah karena di Flutter itu kan menggunakan Skia ya, Skia untuk dia render UI-nya. Skia itu render UI sehingga tampak tampak sama UI-nya itu walaupun di berbagai platform seperti yang Bapak tadi sampaikan di Betul, Android. betul, betul. Pakai Skia ini sebagai engine untuk membuat UI-nya gitu ya atau menggambar UI-nya. Nah, apakah ini yang menyebabkan file Flutter ini menjadi besar karena di dalamnya include coding Skia itu untuk gambar. Nah, dan bagaimana apakah bisa ketika kita mau spesifik platform atau mungkin OS, kita mau mengikuti native OS-nya gitu, Pak. Itu memungkinkan juga ya, Pak. Mungkin menggunakan if atau ada library-nya khusus, saya mau ketika di iOS, saya mau pakai yang misalnya Cupertino gitu ya. Ketika di Android pakai material design ya spesifik. Nah, ketika menggunakan spesifik itu apakah tetap itu berada di layer atasnya Skia itu gitu, Pak? Betul, Pak. Jadi eh, si ini kan dia tapi beda besarnya saya harus nyari dulu sih sebenarnya di sini eh dia tuh ada kalau nggak bentar ya ini ada nggak Flutter Engine ya di sininya tuh harus dicari sih itu bedanya tuh sebenarnya jadi yang menentukan besar atau nggak besarnya itu kita masang package juga itu termasuk bisa besar bisa kecil kayak tadi kita misalnya ambil GetX gitu itu kan dia banyak banget kan ketika kita include itu udah pasti otomatis masuk ke dalam si APK-nya nanti. Nah, itu juga size-nya juga bisa ngegedein tuh. Meskipun kita cuma bikinnya kecil gitu ya, cuma bikin apa, tapi kita bawa package-nya kan banyak gitu. Jadinya kalau dilihat dari size kosongan ya, benar-benar kosongan blank gitu, nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya aplikasi APK yang natif sama APK yang dari si apa si Flutter Engine ya, dari Flutternya itu tuh cuman bedanya sekitar 3 megaan gitu. Ada nggak ya? Coba Flutter Engine size ya. Saya lupa nyarinya di mana. Tapi dari itunya, nah ini nih, sekitar 3,2 megaan. Mana ya? Ini gini. Ini tuh ada di mananya? Nah ini kayaknya. Ini deh nanti coba dilihat lagi nih di docs Flutter ini dibilangin nih si core engine-nya itu sekitar 3,4 mega. Jadi sebenarnya di-include ke APK-nya juga nggak nambahin terlalu besar juga sih. 3,4 mega. Memang betul kita harus karena si Flutter engine-nya itu dipakai untuk ya untuk rendernya semuanya di sama itu. Jadinya kalau kita mau pakai Cupertino design atau material design ya tetap aja itu bukan artinya kita pakai apa komponennya yang natif bukan, tapi kita tetap pakai
yang Flutter dengan desainnya itu menggunakan yang Flutter Cupertino atau material. Jadi tetap aja ini tetap dipakai nih si engine ini pasti dimasukin karena ini yang bikin dia jadi cepet gitu. Yang bikin dia jadi cepet nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai tanda kutip itu penerjemahnya gitu. Jadi dia bisa cepetnya hampir mirip seperti natif tuh karena dia bawa si core engine-nya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. 3,4 mega lagi pula kan untuk ukuran handphone sekarang beda 3,4 mega kayaknya nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Gitu. Baik, Pak Riko, terima kasih banyak. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih.